Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita berkumpul kembali, kita bertemu kembali dalam indahnya Ramadan, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Pemirsa, kita mengenal bahwa kita sebagai umat muslim, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk. Namun kita ingin mengenal lebih dalam lagi bahwa Al-Quran juga sebagai syifa, atau Al-Quran juga sebagai obat penyembuh bagi diri kita semuanya. Nah, kita akan bahas lebih dalam bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada UAS bersama sahabat. Assalamualaikum UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat UAS? Alhamdulillah Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Ustadz Faizar sehat? Alhamdulillah. Kita akan mengaji lebih dalam lagi Al-Quran sebagai syifa bersama para jamaah yang di sini. Bagaimana para jamaah di sini? Assalamualaikum, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita langsung mulai saja. Ustadz Abdul Somad akan memberikan pemaparannya kepada kita semuanya. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Ustadz Sofyan. Hadir juga bersama kita guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Faizar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya, berkah bacaan-bacaan zikir doanya, memberikan ketenangan batin buat kita semua. Jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, yang sedang berada di dalam kemuliaan bulan, kemuliaan waktu, kemuliaan hari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah hingga akhir hayat insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Jadi kita disuruh berobat. Jangan sampai ada orang sakit ketika ditanya, kamu tidak berobat, saya serahkan pada Allah. Sunnah berobat karena disuruh. Nah, obat ini banyak jenisnya. Maka berobat dengan apa? Ada kalanya Nabi memerintahkan berobat kepada Haris bin Kaldah. Dia seorang sarjana dari Fakultas Kedokteran Jandi Sabur di Persia. Jadi inilah asal muasal orang berobat dengan medis. Lalu kemudian ada kalanya menggunakan herbal. Ketika Nabi SAW menganjurkan sahabat untuk berobat dengan habbatus sauda. Lalu kemudian habba sauda, habba biji-bijian, sauda hitam. Ada yang diolah dengan berbagai macam bentuknya. Tapi kami dulu ketika kuliah di Mesir membeli habba sauda ini di pasar, lalu dibawa pulang ke rumah, dimasak dengan air, lalu dipanaskan. Kalau airnya satu botol besar hingga sampai setengahnya baru diminum. Katanya guru-guru kami dulu begitu lebih baik daripada olahan yang lain. Nah, ini adalah sunnah dengan hadis yang sahih. Kita perhatikan juga dalilnya, karena ada juga disuruh berobat al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Ternyata hadisnya palsu. Yang buat siapa? Ya yang jual terong. Terongnya laku. Nah itu, jadi jangan asal dengar mentang-mentang udah ngaji semua didengar. Lalu kemudian Al-Quran. Tentu saja Al-Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an ini kami turunkan sebagai syifa, sebagai obat. Padahal obat dalam bahasa Arab ada kata lain, dawa. Mengapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa? Kenapa digunakan ma huwa syifa? Karena menurut ahli bahasa, dawa obat kalau diminum, dipakai, digunakan bisa sembuh bisa tidak. Tapi kalau syifa pasti. Begitulah pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih kata syifa untuk memastikan. Maka dalam hadis dikatakan alaikum bisyifaaini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat, al-asal, madu, wal Quran, dan Quran. Makanya ada sebagian minum madu herbal, ada menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu menjadi penyembuh obat penyakit zahir dan batin. Penyakit batin, syirik, mempersekutukan Allah, diobati dengan Al-Quran. La ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Qul huwallahu ahad. Meminta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Maka memintanya kepada Allah. Allahus Samad. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Qur'an ini adalah obat dari penyakit kemunafikan. Maka turunlah ayat-ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu letaknya di kerak neraka. Ini semua ayat Al-Quran mengobati penyakit-penyakit batin. Lalu kemudian penyakit-penyakit yang bersifat zahir juga disembuhkan oleh Al-Quran. Dan uniknya yang membuat penelitian itu bukan orang Islam, tapi orang Jepang dengan bukunya The Miracle of Water. Miracle keajaiban, water air. Ternyata ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa yang dibacakan ke air memunculkan molekul-molekul cahaya seperti bunga kristal yang indah dilihat dengan mikroskop besar, memunculkan sesuatu yang mereka sendiri heran datangnya dari mana. Tapi bagi kita yang beriman, bagi kita yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengherankan karena Allah berjanji sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa yang datang ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari pikiran manusia, ini bukan dari sejarah, ini datang dari Allah. Tanzilal Azizir Rahim. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan dari hati dan pikirannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat hari ini, penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya menyusun satu buku judulnya Hadis-Hadis Zikir dan Doa. Di situ saya muatkan beberapa, di akhir itu saya muatkan beberapa tanya jawab tentang keresahan jamaah. Apakah membacakan ayat Al-Quran sebagai penyembuh itu ada dasarnya Pak Ustadz? Jangan-jangan ini adalah bid'ah. Maka saya muatkan beberapa hadis, di antaranya hadis tentang seorang sahabat membaca Al-Fatihah sambil menahan air liurnya. Dia baca Al-Fatihah, dia tahan air liurnya, lalu air liurnya itu dia hembuskan ke orang gila dan orang gila itu sembuh. Lalu kemudian dilaporkan ke Nabi SAW. Itu menunjuk, Nabi tidak mengatakan ini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lalu kemudian sahabat yang sedang musafir, mereka mau numpang tidur di satu kabilah di gurun pasir, tapi kabilah kepala sukunya tidak mengizinkan. Lalu rupanya sahabat pergi, tak lama setelah itu kepala suku ini tersengat kalajengking. Lalu kemudian mereka menyusul sahabat Nabi, mereka tahu ini orang-orang pilihan yang punya zikir dan doa. Mereka minta, akhirnya dipanggil pulang lagi. Lalu mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan Al-Fatihah dan sembuh. Lalu kemudian mereka diberikan hadiah kambing. Setelah sampai ke kota Makkah, mereka menceritakan itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengatakan, kamu sudah melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, kamu masuk neraka. Enggak. Nabi malah seperti bergurau, kenapa kamu tidak berbagi kambing itu dengan saya? Dan yang mereka pertanyakan itu bukan boleh tidaknya membacakan doanya. Yang mereka pertanyakan adalah apa hukum kambingnya. Nah, sekarang banyak orang sibuk dengan mempertanyakan apa hukum ayatnya, tapi kambingnya diam. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang membaca ayat, lalu ayatnya ditiupkan ke air, lalu kemudian dituliskan ke mangkok, lalu mangkoknya diisi air, lalu kemudian dibacakan untuk orang yang mau melahirkan, lalu dimandikan kepada orang yang sakit. Ini semua adalah ma'thur amalan salafunas salih. Alhamdulillah Ustadz Faizar diberikan Allah SWT kemampuan di bidang ini. Selama ini kalau jamaah datang ke saya bertanya, Ustadz Abdul Samad masalah fikih insya Allah sesuai kemampuan bacaan kita jawab. Tapi kalau sudah terkait tentang orang yang kerasukan, diganggu setan, ingin kesembuhan, akhirnya karena kita tidak punya alternatif, kita hanya berteori orang tetap